selamat siang untuk teman-teman semua yang ada yang lagi dengerin. Kita ketemu lagi di Klinik Saham untuk tanggal 14 Mei 2025. Dan hari ini seperti biasa nggak sendirian, kali ini ditemenin sama Mas Mino. Yap. Halo Mas. Baik. Gimana nih abis libur? Baik ya? Masih nge-lag nih. Bos, libur 2 hari jadi nge-lag. Nah teman-teman mungkin mau ngingetin lagi nih kalau teman-teman yang biasanya join di Klinik Saham, kalau teman-teman punya pertanyaan, ini bisa banget ya ditanyain di kolom komentarnya. Nanti akan kita jawab. Kalau teman-teman mungkin males ngetik maunya via suara aja, itu juga bisa ya, nanti ngobrol bareng sama kita. Dan tentunya nanti akan dibahas nih saham-saham apa yang menarik yang menurut teman-teman ini mungkin lagi patut banget untuk masuk ke watchlist, itu bisa banget tuh. Nah mungkin sebelum kita mulai, kita mungkin mau dengar dulu nih kalau market di sesi 1 gimana Mas? Ya, di sesi 1 tadi ini untuk IHSG ya, menguat cukup signifikan. Ini hampir menyentuh level psikologis ya, 7.000 ya, walaupun masih di kisaran 6948an ya di sesi 1 tadi. Jadi ditutup menguat 1,69%. Nah, untuk transaksinya sendiri ini terpantau agak lumayan ramai ya, karena biasanya di sesi 1 itu sekitar 5 triliun, tapi tadi di sesi 1 itu sudah mencapai angka 9,42 triliun, jadi lumayan ramai. Dan dari 11 sektor ini semuanya menguat nih. Dan jadi kalau kita lihat hanya ada satu sektor yang melemah, yaitu teknologi, terkoreksi 0,67%, sisanya mengalami penguatan ya, di mana sektor keuangan ini memimpin nih dengan penguatan 2,24%, kemudian disusul oleh sektor infrastruktur 2,08% dan energi 1,95%. Nah, dari sisi katalis sendiri ini tidak terlepas dari meredahnya tensi perang dagang ya. Jadi di Selasa lalu ada kabar yang cukup positif terkait dengan kebijakan tarif, dan ini tonnya semakin turun ya. Jadi ini tentunya kabar baik untuk market kita, dan kebetulan market kita kan libur 2 hari, sedangkan di Wall Street tetap buka ya. Jadi ketika beritanya itu keluar di Wall Street udah direspon positif, kita istilahnya responnya agak nge-lag lah, nge-lag beberapa hari karena libur gitu. Jadi itu sih sentimen utama di market sesi 1 tadi. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya masih ada satu sektor yang berpotensi menjadi penopang IHSG untuk bergerak di atas 7.000, yaitu sektor keuangan. Karena kalau saya perhatikan, emiten-emiten perbankan big cap itu belum kemana-mana sebenarnya, kecuali BCA sih. Jadi kalau diperhatikan misal kayak BRI, BNI, Mandiri, itu kan ya secara pergerakan itu belum kemana-mana. Pasca IHSG itu rebound, bahkan reboundnya udah cukup lumayan, sebenarnya hampir 8-10% ya, tapi saham-saham perbankan big cap masih relatif tertahan gitu. Nah, ini yang bisa jadi ini ke depan akan menjadi penopang ya untuk IHSG kita. Iya, ini cukup menarik sih ya, karena memang kalau diperhatiin ini sekarang bahkan IHSG udah 2% ya di sesi 2 ini. Jadi masih cukup kuat nih untuk dari IHSG-nya. Kalau diperhatiin emang bankingnya juga hari ini lumayan kencang nih ya Mas ya, di atas 3% nih rata-rata untuk dari big banks-nya. Terutama emang nih mayoritas kalau diperhatiin big caps juga nih pada ngegas nih ya akhirnya setelah dibuka habis libur nih ya. Yeah. Jadi cukup sumringah lah untuk hari ini marketnya. Dan mungkin teman-teman mau ingetin lagi, kalau punya pertanyaan bisa banget tanya ya di kolom komentarnya nih. Nah ini mungkin udah ada nih yang nanya nih. Nah ini Mas, pas banget nih tadi kita habis bahas IHSG dikit. Ada yang nanya arah pergerakan IHSG terdekatnya kemana tuh? Ya tentunya terdekat adalah level psikologis yang tadi saya bilang ya, 7.000 gitu. Jadi kalau misalnya 7.000 itu berhasil tembus, ini arahnya untuk IHSG itu peluangnya mungkin ke sekitar 7.300an lah ya. 7.300 itu menjadi level realistis yang mungkin akan tercapai ya, karena boleh dibilang ini tensi perang dagang kan ada waktu sekitar 3 bulan lah ya. 3 bulan, jadi 3 bulan untuk apakah dia tonnya tambah turun atau dia ngegas lagi gitu. Jadi mungkin setidaknya di antara waktu itu di waktu 30
sorry 90 hari itu atau 3 bulan itu market kita bisa mencoba untuk mencapai level 7.300 gitu, karena saat ini sendiri udah hampir-hampir tembus ya, hampir-hampir tembus level 7.000 gitu. Oke, nah ini selanjutnya, nah ini ada yang nanyain Big Banks nih Mas Lino, berhubung hari ini emang menguatnya cukup signifikan. Ditanya apakah Big Banks udah bullish reversal? Ya kalau pertanyaannya apakah sudah bullish reversal, saya pikir belum ya. Untuk beberapa bank misalnya, saya ambil contoh misalnya BRI ya. Untuk BRI sendiri walaupun hari ini naiknya signifikan, gap up ya, itu boleh dibilang masih tertahan di area resistnya ya. Jadi belum ada sinyal reversal sebenarnya. Kalau untuk sinyal reversal sendiri, ini mungkin nanti tunggu kalau dia mampu breakout di atas 4.360 ya, itu baru ya boleh dibilang baru valid lah untuk pola reversal yang menjadi bullish gitu. Tapi yang menariknya tadi ini emiten perbankan big cap itu boleh dibilang ketinggalan ya, atau lagging dibandingkan dengan emiten di sektor lain misalnya yang selama ini menjadi pendorong penguatan IHSG dari bottomnya ya, misalnya kayak sektor bahan baku ya kan. Bahan baku kan kita tahu ada di dalamnya ada emas segala macam ya, itu kan naiknya udah cukup signifikan. Kemudian juga kemudian sektor bahan baku, kemudian sektor kesehatan ya, ini beberapa juga seperti Kalbe ini kinerjanya juga positif ya. Kemudian juga ada buyback dan sektor yang emiten sektor yang lain lah, infrastruktur juga ya, seperti telekomunikasi juga udah mulai gerak gitu, properti segala macam ya. Nah ini untuk perbankan big cap bisa jadi ini menjadi yang akan menyusul ya, yang menjadi penopang tadi. Proyeksi IHSG mungkin bisa tembus di atas level 7.000 gitu. Nah ini yang menurut saya sih menjadi satu-satunya ya yang mungkin cukup kuat untuk bisa mewujudkan hal tersebut gitu sana. Jadi kalau pertanyaan belum udah bullish reversal belum, tepatnya belum, tapi mengarah ke arah situ gitu. Jadi perlu konfirmasi lagi sih. Iya, karena emang ini juga baru banget nih kita dapat katalis positifnya ya. Jadi harapannya emang ke depan nih mampu untuk break dari 7.000, dan harapannya juga nih emang dari sektor banknya nih yang emang naiknya itu cukup signifikan untuk mendorong indeks. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini ada yang tanyain minta view brand PTNO, Cuan, TPIA. Wah ini satu grup ini ya. Nah mungkin emang menarik juga sih kalau untuk dari grup ini, karena emang tiga di antara saham-saham ini sebenarnya lagi buyback juga, dan buyback ini sebenarnya 3 bulan aja nih. Biasanya kalau emang buybacknya cuma bentar itu jadi sentimen positif ya kalau dari harga saham. Artinya waktunya kan cuma mepet kan, berarti dia harus buru-buru beli, dan itu biasanya dampaknya akan terlihat di harganya ya, di market. Beda kalau misalnya anggap aja misalnya anggarannya sama nih 1,5 triliun misalnya, yang satu 3 bulan, yang satu 12 bulan, itu pasti pembeliannya kan yang 12 bulan pasti pelan-pelan kan. Dan itu istilahnya ke harga sahamnya di market mungkin efeknya lebih ke arah nahan doang gitu, nggak sampai yang bisa bikin harga sahamnya naik sih ya. Oke, ini mungkin kita bahas dari brand dulu nih ya. Brand. Oke, nah untuk brand ini mungkin buybacknya di 2 triliun ya. Ini dari 24 Maret kemarin sampai tanggal 23 Juni nih 2025 ya. Jadi sampai bulan depan. Nah kalau untuk dari brand sendiri ini sebenarnya emang lagi konsolidasi ya. Cuman sekarang emang dia dekat area support. Nah kalau untuk teman-teman yang mau trading mungkin jauh lebih menarik kalau brandnya itu bisa breakout dari resist di 6375 dulu ya. Jadi untuk sekarang mungkin cenderungannya lebih wait and see dulu nih. Karena untuk short termnya dia itu sideways di range area 5.900 sampai dengan 6.550 ya. Ini kecil sebenarnya ya. Jadi emang ada potensi kalau nggak di break ini dia bakal balik lagi ke area support ya. Cuman hopefully ini buyback jadi sebuah sentimen negatif, jadi sebuah sentimen positif ya untuk dari brand sendiri. Lalu nextnya nih ada PTRO juga nih. Nah kalau untuk PTRO kemarin baru bagi dividen ya. Dia nggak ada buyback. Nah cuma kalau untuk dari PTRO sendiri ini emang hari ini naiknya juga cukup signifikan nih, hampir 6% sekarang.
Oh, udah 6% sekarang. Oke, kalau untuk dari PTRO ini sebenarnya menarik. Dia baru breakout area resistnya nih ya di 3070. Ini untuk terdekatnya dia ada potensi untuk lanjut menguat ke area 3240 sama 3360 ya. Tapi teman-teman bisa pantau area supportnya ya. Supportnya itu ada di area 3000 nih. Hopefully harganya nggak jebol dari situ, karena kalau emang sampai jebol ini ada potensi dia balik lagi nih ke area yang support di 2890 nih. Itu untuk PTRO. Lalu nextnya mungkin nih Mas Mino mau bantu untuk cuan dengan TPIA nih Mas. Siap. Oke, untuk cuan ya nih ya. Oke, warna Petrindo. Nah, ini untuk cuan juga secara tren ini cukup menarik ya. Boleh dibilang tren minornya sudah cukup bullish, dan untuk jangka pendek kelihatannya dia akan mencoba menguji level resist di sekitar 10.000 ya. Jadi ini 10.000 menjadi level yang sangat krusial untuk cuan, karena kalau dia mampu break level 10.000 ini ada chance nih, ada peluang untuk cuan itu tutup gap ya. Ya walaupun agak kedengarannya agak mustahil ya di 13.700-an, tapi tentunya bukan hal yang tidak mungkin ya kalau misalnya dia mampu break di level 10.000-nya ya, yang boleh dibilang menjadi target terdekatnya untuk cuan. Hari ini juga naiknya cukup signifikan ya untuk cuannya sendiri. Satu lagi tadi apa? Satu lagi TPIA. TPIA. Oke, kemudian kalau untuk TPIA ya, yang di media ini lagi rame nih pemberitaan soal premanisme, tapi ya udah pengalaman lah bakal kayak gitu kelihatannya. Oke, untuk TPIA sendiri ini juga boleh dibilang saat ini pas di area resist kuatnya ya, di saat ini kan di closing 9150 ya, 9150 itu resist cukup kuat, dan menariknya kalau dia mampu break level saat ini ya di 9175 mungkin 9175 lah, 9175 kalau dia mampu break di atas itu, ini cukup menarik ya untuk TPI ya, karena ada peluang dia menguji level resist di atasnya, bahkan mungkin bisa ke 9.950 ya untuk cuan. Dan ini cukup menarik. Ini boleh dibilang ada kayak semacam inverted head and shoulders juga ya, kalau ini udah kena neckline-nya juga gitu, jadi potensinya bisa positif gitu. Ini untuk target terdekat mungkin bisa ke level 9650 sih untuk terdekatnya ya, untuk basis TPIA-nya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang udah ikut, yang udah bergabung, yang udah nanyain pertanyaan. Semoga semua yang kita sampein bisa jadi insight baru, dan jangan lupa ya, disclaimer on, untuk setiap saham yang kita sebut itu untuk keputusan investasi ada di tangan sobat investor. Iya, betul. Kalau gitu, itu aja dari kami, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.